Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallim ala rasulil karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kisah yang kedua, yaitu kisah sahabat Bilal radhiyallahu anha berhutang kepada seorang musyrik untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika sahabat Bilal radhiyallahu ditanya bagaimanakah biaya keperluan Nabi SAW. Jawabnya, beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Akulah yang mengurusnya. Jadi sahabat Bilal ditanya, gimana sih Rasulullah itu? Kata sahabat Bilal, tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Ya Allah, Rasulullah. Sudah menjadi kebiasaan Nabi, jika ia didatangi seseorang yang kelaparan, maka bila tidak ada biaya, beliau akan berkata kepadaku, pinjamlah dari siapa saja agar dapat memberi makan orang itu. Jadi kalau enggak ada orang yang datang ke Rasulullah kelaparan, lalu Rasulullah ngomong kepada sahabat Bilal, ya, suruh mencari itu biaya, pinjamlah siapa saja gitu untuk mengasih makanan orang yang kelaparan ini, kata Rasulullah. Lalu akan kupenuhi keperluan orang itu dengan berhutang. Jika ada orang datang tanpa berpakaian, maka beliau akan berkata, pinjamlah dari siapapun agar dapat membelikan baju untuk orang itu. Lalu akan kucarikan pakaian untuknya dengan berhutang. Inilah kebiasaan Rasulullah SAW. Pada suatu hari, ada seorang musyrik datang menemaniku. Ia berkata, aku telah memperoleh banyak rezeki. Jika kamu perlu uang, jangan meminjam dari orang lain, pinjamlah dariku. Aku senang dengan tawaran itu. Aku pun mulai meminjam uang untuk keperluan Nabi. Jadi ditawari oleh orang Yahudi, ya, orang yang musyrik, ya, menawari Bilal, kalau hutang saya saja, nggak ada urusan orang lain gitu. Akhirnya sahabat Bilal senang, ya, ada tawaran. Aku senang dengan tawaran itu. Aku pun mulai minjam uang untuk keperluan Nabi. Akhirnya sahabat Bilal pinjam pada orang musyrik itu. Suatu ketika setelah aku berwudu untuk azan, tiba-tiba datanglah orang musyrik itu dengan kelompoknya. Dia berteriak, hai orang Habsyi, aku menoleh. Lalu menjumpainya, ia langsung memaki dan berkata-kata kasar kepadaku. Katanya, tinggal beberapa hari lagi bulan ini. Jawabku, sudah hampir habis. Ia berkata, bulan ini tinggal 4 hari lagi. Jika kamu tidak membayar hutangmu dalam 4 hari ini, maka akan aku menjadikanmu sebagai budakku, dan kamu terpaksa harus menggembalakan kambing seperti dahulu. Setelah berkata demikian, ia pergi meninggalkannya. Jadi setelah wudu, saya bilang ternyata ada orang musyrik itu tinggal beberapa hari lagi itu harus dilunasi hutangnya. Kalau enggak dilunasi 4 hari lagi, maka kamu akan menjadi budakku, ya. Sepanjang hari aku sangat sedih memikirkan hal itu. Setelah sholat Isya, kudekati Nabi SAW. Kuceritakan seluruh kejadian tadi kepada beliau. Aku berkata, ya Rasulullah, sekarang ini Tuhan tidak memiliki apapun untuk melunasi hutangku. Aku pun tidak memiliki apa-apa untuk membayarnya. Dan si musyrik itu pasti akan menghinaku lagi.
Oleh karena itu, jika diizinkan, aku akan pergi dari sini sampai mendapatkan uang untuk membayar hutang itu. Jika engkau memanggilku, aku segera datang. Setelah kuucapkan hal ini kepada beliau, aku pun segera pulang. Kupersiapkan pedang, perisai, sepatu, dan barang-barang lainnya untuk keberangkatan esok pagi. Izin akhirnya kepada Rasulullah karena nggak ada uangnya. Akhirnya Sahabat Bilal pamit kepada Rasulullah untuk akan pergi membawa sepatu, perisai, barang-barang lainnya. Ketika subuh hampir tiba, datanglah seorang berkata, "Cepatlah, Nabi ingin menjumpaimu." Aku segera pergi. Setibanya di sana, kulihat ada 4 ekor unta penuh dengan muatan sedang duduk. Nabi SAW bersabda, "Ada kabar gembira untukmu, wahai Bilal. Allah menyampaikan karunia-Nya untuk membayar hutangmu. Ambillah unta-unta itu beserta muatannya. Barang ini telah dikirim sebagai hadiah untukku dari ketua kaum Fadak. Atas nadarnya aku ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu segera aku bayar semua hutangku." Pada saat itu Nabi SAW masih menunggu di masjid. Aku kembali ke masjid menjumpai Nabi. Kukatakan, "Alhamdulillah, dengan berkahmu hutangku dapat terbayar, ya Rasulullah. Dan sekarang tiada lagi hutang yang tersisa." Beliau bersabda, "Apakah masih tersisa barang-barang itu?" Sahutku, "Ya, ada sedikit tersisa." Nabi berkata, "Sisa barang-barang itu pun harus kamu bagikan sampai habis, sehingga aku dapat tenang. Aku tak akan pulang sebelum barang itu habis dibagikan." Begitu Sahabat Bilal hampir subuh, datang Rasulullah, ternyata ada 4 unta yang penuh dengan muatan isi. Itu nadarnya dari kaum Fadak ya tadi ya. Akhirnya Sahabat Bilal membawa barang itu diberikan pada musyrik itu. Akhirnya datang lagi ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudah lunas, alhamdulillah. Terus masih ada sisahan." Akhirnya dibagikan semua. Aku pergi untuk membagi-bagikan barang tersebut. Setelah sholat Isya, Nabi bertanya kepadaku, "Apakah masih ada sisa dari yang kukatakan tadi?" Jawabnya, ada sedikit sisa. Belum datang yang memerlukannya. Maka Nabi kembali beristirahat di masjid keesokan harinya. Setelah sholat Isya, Nabi bertanya lagi, "Apakah masih ada sisa barang dari yang kukatakan kemarin?" Jawabku, "Allah telah memberkati Tuhan dengan ketentraman jiwa. Semua barang-barang itu telah habis dibagikan." Mendengar kabar itu, beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjadi memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sangat takut jika nyawa beliau dicabut, sedangkan masih ada sisa harta yang menjadi miliknya. Barulah pada malam itu Nabi SAW kembali ke rumahnya menemui istri-istri beliau. Jadi sebelum lunas ki orang turu kayak Nabi ini masjid. Setelah udah lunas semua, padahal ya Allah ya, sampai segitu ya Rasulullah. Hak Adam itu benar-benar diperhatikan. Ya. Sebelum lunas beliau nggak bisa tidur. Ini padahal sisanya kan sebenarnya untuk Bilal, untuk Rasulullah ya. Kan hutannya sudah selesai. Kan masih ada sisa. Itu sisa kan sebenarnya untuk Nabi kan, terus untuk Bilal. Tapi Rasulullah bagikan saja semua. Banyak juga wali Allah yang hidup tanpa ingin ada sedikit pun harta di sisi mereka. Jika para wali Allah saja demikian, bagaimana dengan Nabi? Wali-wali Allah sekarang juga ada, gitu, seperti apalagi Nabi ya. Lebih hebat lagi, sebagai pimpinan para anbiya, pimpinan para aulia,
beliau betul-betul ingin agar dirinya bersih dari keduniaan. Saya mendengar dari beberapa sumber bahwa Syekh Abdurrahman Raipuri, semoga Allah menerangi, memiliki satu kebiasaan, yaitu apabila ada uang di sisinya, ia langsung memberikannya kepada orang lain. Dan sebelum ia meninggal dunia, ia telah memberikan seluruh miliknya, sampai pakaian yang sedang dikenakan sebelum meninggal ia berikan kepada khodimnya, yaitu Maulana Abdul Qadir radhiyallahu. Ia berkata kepadanya, pakailah ini, adalah pinjaman darimu. Dan beberapa kali saya melihat ayah saya Maulana Muhammad Yahya, setiap selesai sholat maghrib, jika ia memiliki uang, ia segera mencari orang yang sedang kesulitan hutang, sehingga ribuan orang yang ada hutang telah dibantu. Ia berkata, uang adalah benda yang sering menyebabkan pertengkaran. Aku tidak mau menyimpannya hingga malam hari. Kalau ada uang langsung dibagikan, Allah. Dan masih banyak lagi wali-wali Allah yang kehidupannya seperti itu. Saya pikir tidak perlu diungkapkan. Mudah-mudahan itulah sekelumit tentang hutang sahabat Bilal pada kaum musyrikin dan keberadaan Rasulullah SAW jika punya harta langsung bahkan. Mudah-mudahan kita sekalian sebagai umat Rasulullah sedikit bisa meniru pada akhlak Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.